"Arum, kenapa kamu menculik kakakmu?" Arum berteriak kegirangan seolah dia puas karena dia telah melihat aku kesakitan dengan luka yang ia torehkan. Dia menggoreskan pisau pada pipiku. "Cukup Arum, hentikan, kakakmu bisa mati," ucap ibu dengan setengah berteriak dan menyeret Arum menjauhiku. "Bukankah kamu bilang hanya ingin main-main saja?" ucap ibu dengan melototkan matanya kepada Arum. "Apakah menculik orang dan melukainya hanya bisa dibilang main-main? Memangnya tindakan seperti ini mereka anggap lelucon?" ucapku dalam hati. "Tenang Bu, tenang, aku hanya ingin memberi pelajaran pada kakak Mila," ucap Arum dengan sedikit tertawa sinis. "Iya, kamu pasti akan mendapatkan semua yang kamu mau. Sekarang pergilah makan di depan. Ibu sudah menyiapkannya, biar ibu yang menjaga Mila." Setelah anak kesayangannya pergi, ibu membuka ikatanku dan membuka mulutku yang terbungkam. "Mila, kamu gak apa-apa nak," ucap ibu dengan lembut sambil memelukku. "Lepaskan aku Bu, gak usah urusi aku, urusi saja anakmu itu. Si Arum itu anak kesayanganmu," ucapku dengan marah. "Turuti saja permintaannya, dia hanya ingin kamu bercerai dengan Mas Dika." "Enggak Bu, aku enggak akan mau," ucapku dengan ketus. Ibu sangat luar biasa, mau menghancurkan rumah tangga anaknya demi membuat bahagia anak yang lain. Ku tersenyum sinis melihat tingkah pola ibu saat ini. Hubunganku dengan ibu memang tak pernah harmonis karena ibu yang membangun dinding pemisah itu. Sejak waktu kecil emang ibu tidak mengizinkan aku untuk bermain dengan Arum. Katanya aku adalah anak pembawa sial. Sebulan yang lalu aku memang sudah menikah dengan Mas Rizal di rumah sakit karena pada waktu itu ayah sedang sakit. Kondisi ayah saat itu kritis. Penjelasan dokter tentang berbagai kemungkinan semakin menambah ketakutan kami. Setelah dipindahkan ke ruang ICU, ayah sempat sadar sebentar. Namun yang beliau tanyakan malah Mas Dika. Entah kebetulan Mas Dika ternyata baru selesai mengantarkan pelanggannya ke kota ini. Setelah aku menghubungi Mas Dika, akhirnya 15 menit kemudian Mas Dika sampai di ruangan ICU tempat ayah dirawat. Ayah menginginkan aku menikah sekarang dengan Mas Dika. Pihak rumah sakit bergerak cepat memfasilitasi permintaan terakhirnya. Pernikahanku dengan Mas Dika dilakukan di ruang isolasi ICU agar tidak mengganggu pasien lain. Karena jumlah pengunjung yang dibatasi, terpaksa ibu menunggu di luar. 2 orang perawat pun menjadi saksi saat Mas Dika menjabat tangan ayah, mengucapkan janji suci di depan penghulu. Suaranya bergetar, tapi dia berhasil mengucapkan ijab kabul dengan lancar. Tepat ketika para saksi mengucapkan kata sah, ayah menghembuskan nafas terakhirnya. Aku tak tahu apa yang terjadi sesudahnya. Pandanganku langsung gelap setelah mendengar dokter menyebutkan waktu kematian. Saat aku kembali membuka mata, ayah sungguh telah pergi untuk selama-lamanya. Jangan tanyakan bagaimana perasaanku pada saat itu. Sedih sudah jelas. Ayah meninggalkan kami ketika kebahagiaan baru menghampiri. Ibu sudah insaf. Aku sudah menikah. Harusnya ayah bertahan lebih lama agar kehidupan kami semakin sempurna. Manusia hanya bisa berencana, tetap Tuhan yang menentukan hasil akhirnya. Jenazah ayah dibawa ke kampung untuk dimakamkan di sana. Bunda ikut menyusul kami dalam suasana berkabung. Beliau memeluk ibu erat, menyalurkan kekuatan. 2 perempuan sempat berselisih itu akhirnya berdamai, saling memaafkan. Bunda menoleh ke arahku, turut merengkuhku dalam dekapan. Kami tinggal sementara di rumah Bunda sampai 7 harian ayah. Sementara acara masak dan doa bersama tetap dilangsungkan di rumah. Tiba-tiba terdengar suara gaduh dari luar. Ternyata mereka adalah polisi. Polisi datang bersama Mas Dika karena sebelumnya aku memang sudah mengirimkan map di mana lokasiku diculik. Ternyata selama ini Arum bekerja sama dengan pelaku curanmor. Dia pun berhasil meloloskan diri bersama ibu dari penyergapan dan kini tengah menjadi buronan polisi. Mobil yang kami tumpangi mulai berjalan meninggalkan tempat kejadian, diikuti oleh mobil lainnya yang mengangkut para komplotan. Ternyata mereka sebenarnya adalah pelaku curanmor yang
belakangan sudah diintai oleh tim kepolisian. Mas Dika menyandarkan kepalaku di bahunya. Tangannya merangkulku dengan erat, seakan takut kehilanganku lagi. Sejam kemudian kami sudah sampai di rumah sakit terdekat. Aku pun diperiksa oleh dokter dan dilakukan cek visum oleh dokter. Hal itu dilakukan untuk kepentingan penyelidikan kepolisian sebagai barang bukti. Usai perawatan, aku meminta langsung pulang. Mbak Mila sama Mas Dika yakin mau pulang sendiri. Soalnya barusan saya baru dapat kabar kalau perempuan muda yang bernama Arum tersebut masih lolos lagi. Sementara ibunya sudah diamankan di kantor polisi. Jadi Arum belum tertangkap, Pak. Mas Dika mengeratkan genggaman tangannya menguatkanku. Iya mbak, dia meminta ibunya mengalihkan perhatian polisi sementara dia kabur membawa motor. Ternyata perempuan gila itu sangat licin juga. Aku harus lebih berhati-hati lagi. Sewaktu-waktu ia bisa saja muncul kembali di hadapanku. Kami memesan Grab untuk pulang ke rumah. Butuh waktu 30 menit perjalanan untuk sampai di rumah. Sementara Mas Dika terus menggenggam tanganku dengan erat. Mas, apakah kamu akan tetap mencintaiku dengan wajah yang seperti ini? Ucapku sambil menatap wajah Mas Dika. Aku akan selalu mencintaimu apa adanya, Mila. Tak peduli bagaimanapun keadaanmu. Ucap Mas Dika sambil memegang kedua tanganku. Aku bisa merasakan bagaimana ketulusan dalam suaranya. Aku tak pernah meragukannya. Dia pun langsung memeluk erat tubuhku. Mas gak akan ninggalin kamu lagi. Mas akan terus jagain kamu biar Arum gak akan macem-macem lagi sama kamu. Pagi yang cerah, tapi tidak dengan hatiku. Hatiku masih saja bersedih mengingat apa yang dilakukan Arum dan ibu tempo hari. Tapi pagi ini kami berkunjung ke kantor polisi. Mas Dika sempat membujukku untuk ikut serta menemui ibu. Tapi aku kekeh menolak. Aku tetap menunggu di luar sementara Mas Dika masuk sendiri ke dalam sana. Aku masih belum bisa untuk menatap wajah wanita itu karena semua terasa masih sangat menyakitkan bagiku. Aku hanya tersenyum miris merenungi kejadian belakangan ini. Apa benar ibu terperdaya? Menurutku ibu melakukan secara sadar. Dia bukan diperdaya atau diguna-guna seperti yang kami duga pada awalnya. Ibu memang tulus menyayangi Arum, dan hal itu sudah mengakar kuat hingga alam bawah sadarnya. Apapun usaha yang kami lakukan untuk menjauhkan mereka akan berakhir sia-sia, sebab ibu sudah merasa Arum adalah separuh jiwanya. Ibu bahkan rela melakukan apa saja demi membahagiakan putri kesayangannya itu, sekalipun nyawa taruhannya. Setelah 15 menit menunggu, akhirnya Mas Dika keluar. Dia menatapku sendu, kelihatan hendak mengatakan sesuatu. Sebelum ia membuka suara, aku langsung mengajaknya pergi. Aku masih enggan membahas bagaimana pembicaraannya tadi dengan ibu. Kemudian kami pun bergegas pulang. Semenjak kejadian itu, Mas Dika belum mengizinkan aku untuk pergi kemana-mana dulu, apalagi mengingat Arum yang masih belum ditangkap.